Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Sumardin. Saya akan menjelaskan materi tentang uang dalam perspektif Islam. A. Pengertian uang dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Keberadaan uang sangat penting di kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan globalisasi ekonomi dunia. Pertukaran barter sangat sulit untuk menentukan nilai dari suatu barang dan jasa. Tidak semua orang mampu untuk memproduksi barang yang dibutuhkan orang lain. Oleh karena itu, keberadaan uang sebagai suatu alat untuk memperlancar proses pertukaran sangat dibutuhkan dalam ekonomi Islam. Secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu. Al-naqdu berarti yang baik dari dirham. Menggenggam dirham membedakan dirham, dan al-qide berarti tunai. Bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Menurut para ahli ekonomi Islam kontemporer, uang didefinisikan sebagai benda-benda disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa, baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu dan besi. Selama diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. B. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi konvensional, uang memiliki fungsi penting, yaitu satuan hitung, unit of account. Maksudnya, uang memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya double coincidence of wants, kehendak ganda yang selaras, tidak diperlukan lagi. Alat transaksi, medium of exchange. Maksudnya, uang juga berfungsi sebagai alat transaksi dengan syarat uang harus diterima, mendapat jaminan, kepercayaan. Penyimpanan nilai, store of exchange. Maksudnya, fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga. Standar pembayaran di masa mendatang, standard of deferred payment. Maksudnya, fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang dikaitkan dengan banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan pada saat itu juga. C. Permintaan dan penawaran. Perbedaan dan persamaan konsep uang yang merupakan flow konsep dan bukan stock konsep, yang merupakan public property dan bukan private property, serta tidak identiknya uang dengan modal sesungguhnya dapat ditelusuri dengan melihat teori maupun rumusan-rumusan mengenai permintaan dan penawaran uang. Baik dari sudut pandang ekonomi konvensional maupun dari sudut pandang ekonomi Islam. Teori kuantitas mengenai uang atau teori permintaan uang Irving Fisher menekankan bahwa permintaan uang semata-mata merupakan proporsi konstan dari jumlah transaksi atau jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. D. Fungsi uang dalam perspektif Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai media alat pertukaran, medium of exchange, dan sebagai standar ukuran harga, unit of account, sedangkan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai, store of value, dan standar pembayaran di masa mendatang, standard of deferred payment, masih diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam. Uang sebagai satuan nilai atau standar harga, unit of account, unit sebagai alat tukar, uang sebagai alat penyimpan kekayaan, store of value atau store of wealth, uang sebagai standar pembayaran tunai, standard of deferred payment, bisa menghapus kesan kikir, menempati tempat kedudukan sedekah.